Kita ke penyimpangan semu hukum Mendel untuk interaksi genetik. Kita mulai dengan atavisme. Kata kunci yang di sini nanti adalah perbandingan fenotip F2-nya nanti akan berbeda dari dari perbandingan hukum Mendel 2. Tetapi nanti untuk atavisme nanti ini tetap sama. Kita nanti belajar ya contohnya. Nah, atavisme di sini biasanya terjadi pada jengger ayam. Di sini dikatakan bahwa interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru biasanya terjadi pada pembentukan jengger ayam ini. Jadi jengger ayam itu ada 4 tipe. Ada yang tipe rose itu mawar. Kemudian ada pea yang bertipe biji. Ada walnut atau sumpel. Kemudian ada single atau bilah. Nah, itu istilah-istilahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika DR-nya dominan dan P-nya dominan, maka dia berpenotip walnut. Kalau R-nya saja yang dominan, P-nya resesif, maka dia berpenotip rose. Kalau R-nya resesif, P-nya dominan, maka dia akan berpenotip pea atau biji. Sedangkan kalau dia semuanya resesif, maka dia akan berpenotip single. Ini paling gampang hafalnya. Kalau ibu sih hafalnya, semua dominan dia jadi walnut. Semua resesif dia jadi single. Kalau R berarti rose. Kalau P-nya berarti pea. Kan lebih mudah nanti menghafal. Nanti ada beberapa contoh soal. Nah, kebetulan aja di sini perbandingan fenotip F2-nya itu sama dengan hukum Mendel 2, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tentunya 9 ini adalah untuk yang semua dominan. Jadi sama kayak hukum Mendel 2. 9-nya untuk yang semua dominan. Tentunya berarti walnut. 1 ini adalah untuk yang semuanya resesif. Nah, atau single. Kemudian 3 ini adalah jika R-nya dominan, P-nya resesif, maka dia rose. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah jika R-nya resesif, P-nya yang dominan. P-nya saja yang dominan, maka dia akan berpenotip PA. Oke, sebagai contoh soal diberikan di sini. Nah, ini ada contoh soalnya. Disilangkan ayam dengan jengger rose dengan genotip R dominan, P resesif. Disilangkan dengan ayam berjengger PA atau R resesif, P-nya dominan. Ini modelnya seperti ini. Kita buatkan gametnya sampai kita dapatkan F1, R dominan, R resesif, P dominan, P resesif. Dan dia adalah walnut. Nah, berbeda dengan kedua induknya. Induknya itu rose dan PA. Tiba-tiba muncul walnut. Nah, kenapa bisa walnut, Bu? Nah, kita lihat tadi yang di tabel. Jika R-nya dominan, P-nya dominan, maka dia akan walnut. Nah, selanjutnya kita cari F2-nya. F2-nya itu dengan cara silangkan F1 dengan sesamanya. Nah, kita akan dapatkan perbandingan seperti ini. Nah, R-nya dominan, P dominan, walnut. Nah, ini kan sudah Ibu jelaskan tadi. Sehingga perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Kita lanjut di penyimpangan semu yang lain. Ada epistasis dan hipostasis. Nanti di sini kalau dia dominan maka kita akan mendapatkan perbandingan fenotip F2-nya. Langsung F2-nya adalah 12 banding 3 banding 1. Nah, nanti kita lihat. Bagaimana dikatakan epistasis dominan? Ini terjadi jika gen yang menutupi kerja gen lainnya bersifat dominan. Jadi, Ibu jelaskan dulu, epistasis artinya adalah gen yang menutupi. Hipostasis adalah gen yang ditutupi. Jadi sekali lagi, epistasis itu adalah gen yang menutupi, hipostasis artinya gen yang tertutupi atau ditutupi. Nah, nanti kita ke contoh soal. Gimana maksudnya? Nah, di sini ada induk disilangkan H dominan, K resesif. Itu berwarna hitam. Kemudian H resesif, K dominan berwarna kuning. Di sini Ibu lupa menuliskan, maksudnya adalah bahwa hitam epistasis terhadap kuning. Maksudnya apa? Hitam ini jika berketemu dengan kuning, maka hitam akan menutupi gen yang warna kuning. Jadi epistasisnya adalah hitam,
hipostasisnya adalah kuning. Nah, kita lihat di sini di F1-nya. F1-nya itu H dominan, H resesif, K dominan, K resesif. Ini berwarna hitam. Karena hanya dominan. Jika hanya dominan, dia akan berwarna hitam. Jika K-nya yang dominan, maka dia berwarna kuning. Maka jika ada genotip seperti ini yang heterozigot, ada H dominan, K-nya juga dominan, maka dia akan berwarna hitam. Tadi karena di sini sifatnya bahwa hitam dapat menutupi warna kuning. Selanjutnya kita cari F2-nya. Nah, F2-nya di sini ada hitam dan ada kuning serta ada putih. Kenapa muncul tiba-tiba ada putih, Bu? Karena dia bukan hitam dan bukan kuning. Nah, di sini dia genotipnya semuanya resesif. Semua resesif berarti bukan warna hitam, bukan di warna kuning. Maka kita anggap tidak berwarna. Tidak berwarna itu maka dia berwarna putih. Jika kita hitung dengan tabel ini, maka kita akan dapatkan perbandingan fenotip F2-nya yang hitam berjumlah 12, yang kuning berjumlah 3, yang putih berjumlah 1. Hitam itu terjadi jika hanya dominan, K-nya dominan. Bisa juga karena hanya dominan, K-nya resesif seperti ini. Intinya ada H dominan, maka dia akan berwarna hitam. Kemudian jika K-nya saja yang dominan dan hanya resesif seperti ini, maka dia akan berwarna kuning. Putih akan muncul jika semuanya resesif. Oke, kita lihat lagi di penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya. Di sini ada polimeri dengan perbandingan fenotip F2-nya 15:1, ada kriptomeri 9:4 dan komplementer 9:7. Kita langsung ke contohnya saja. Ini adalah contoh kriptomeri. Nah, tahu dari mana kalau kriptomeri? Di sini nanti warnanya akan berbeda dengan warna pada induknya. Sama, di sini ada B dominan, G resesif, B resesif, G dominan. Kalau B-nya yang dominan, maka dia berwarna hitam. Jika G-nya yang dominan, maka dia berwarna putih. Kalau dua-duanya dominan, B dominan dan G dominan, maka dia akan berwarna abu-abu. Nah, di sini bahasanya kriptos, ada yang tersembunyi, ada gen yang tersembunyi. Nanti dia akan muncul jika ketemu dengan gen dominan yang lain. Abu-abu ini tersembunyi. Nah, karena kalau B-nya dominan maka hitam, G-nya dominan dia putih. Tetapi kalau gabungan antara hitam dengan putih nanti dia akan membentuk warna abu-abu. Nah, kita silangkan sampai dengan F2-nya, nanti kita akan dapatkan 9:3:4. Kenapa bisa? Kita lihat sini. 9 itu kan pasti yang B dominan, G dominan. Kita lihat di sini. B dominan, G dominan warnanya abu-abu. Taruh sini abu-abu. B dominan, G resesif. Kita lihat di sini, di induknya. B dominan, G resesif itu warna hitam. Maka kita tulis hitam. Kemudian kalau B-nya resesif, G-nya dominan, ini di sini berwarna putih. Terus bagaimana kalau semuanya resesif? Semua resesif juga akan berwarna putih. Nah, jadi pokoknya yang tidak ada warnanya itu pasti warna putih. Atau semua resesif itu pasti akan berwarna putih. Maka kita jumlahkan. Abu-abunya di sini ada 9. Hitamnya ada 3, putihnya ada 3 dan ada 1. Maka berjumlah 4. Sehingga perbandingan fenotip F2 untuk persilangan kriptomeri adalah 9:3:4. Oke. Selanjutnya polimeri. Nah, ini paling mudah buat Ibu. Poli penyimpangan semu Mendel inilah yang paling mudah. Nah, di sini kita lihat persilangan sekam berwarna merah tua dengan sekam berwarna putih. Di sini intinya, jika dia memiliki gen M dominan, genotip M dominan, maka dia akan berwarna merah. Semakin banyak M dominannya, maka semakin tua warna merahnya, semakin terang gitu. Nah, sedangkan putih itu akan muncul jika M-nya semua resesif. Sehingga jika ada satu saja M-nya yang dominan itu sudah berwarna merah, meskipun nanti merahnya merah muda. Kita buktikan di sini. Ada G1, kemudian ada F1.
Kita sudah cari gametnya di sini, sudah tahu ya cari gamet, Ibu tidak akan ulang lagi. Maka F1-nya di sini adalah M dominan, M resesif, M dominan, M resesif. Ini ada M dominannya. Ini ada 2 M dominannya. Maka dia berwarna merah. Di sini dikatakan merah sedang karena 2 dominan, 2 resesif. Nah, selanjutnya kita cari F2-nya. Nah, kita buatkan gamet seperti ini. F2-nya. Nah, jadi ini fenotipnya. Bikinkan tabel lagi, akhirnya muncul seperti ini. Kalau Ibu bahasakan tadi, kalau dia M-nya yang dominan, maka dia akan berwarna merah. Ibu anggap di sini semuanya merah. 1 itu untuk yang semuanya resesif. Maka dapat perbandingan fenotip F2 untuk persilangan polimeri adalah 15:1. 15-nya ini pasti yang berwarna merah, 1-nya pasti yang berwarna putih. Jadi yang dominan pasti kebagian 15, yang resesif pasti hanya akan bagian 1 saja. Oke, kita ke komplementer. Komplementer di sini ada bunga komplementer, ada bunga berwarna putih. Jadi kalau C-nya dominan, salah satu saja yang dominan, maka dia akan berwarna putih. Ini C-nya dominan, P-nya resesif warna putih dia. Di sini C-nya resesif, P-nya dominan juga warna putih. Jadi jika hanya satu saja gen yang dominan, maka dia akan berwarna putih. Tetapi jika genotipnya ada yang dominan, dua-duanya dominan, C-nya dominan dan P-nya dominan, maka dia akan berwarna ungu. Nah, ini sama juga kita silangkan sampai dapat tabel banyak itu. Nah, kita dapat perbandingan fenotip F2-nya. Jika dia C-nya dominan, P-nya dominan, ini kan pasti 9, ini sudah pasti. Urutannya ini pasti. Ini kan di hukum Mendel 2 sudah nih. Nah, jika C-nya dominan, P-nya dominan, maka dia berwarna ungu. Kalau C-nya saja yang dominan, dia warna putih. Ini. Jika P-nya yang dominan, maka dia berwarna putih. Maka jika tidak ada yang dominan atau semua resesif, dia juga akan berwarna putih. Maka nanti dapatkan perbandingan 9:7, di mana 9 itu untuk gen yang baru, yang warna ungu, sedangkan 7 itu untuk yang putih, untuk gen yang ini. Nah, ungu dibanding putih adalah 9:7. Biasanya juga diberikan contoh seorang pria buta tuli menikah dengan bisu tuli menikah dengan bisu tuli. Nanti anaknya akan normal. Jadi dia kalau C-nya dominan maka dia bisu tuli. Kalau P-nya dominan dia juga bisu tuli. Tapi kalau dia dominan maka dia normal. Nah, nanti malah turunan keduanya lebih banyak yang normal daripada yang bisu tuli. Normalnya nanti 9, bisu tulinya ada 7. Oke, demikian penjelasan Ibu untuk penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga bisa dimengerti, nanti kita bisa latihan di soal-soal yang akan Ibu berikan.